Pemirsa, pemerintah berencana akan menerapkan kursus pranikah yang akan diberlakukan mulai tahun 2020 mendatang. Berbagai respon bermunculan terkait rencana pemberlakuan kebijakan ini. Dukungan positif misalnya mengalir dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI setuju adanya kursus pranikah agar tidak ada lagi pasangan yang menikah tanpa bekal yang cukup. Meski demikian, kursus pranikah ini tidak dijadikan syarat seseorang boleh menikah. Terkait pelaksanaannya, kursus pranikah ini bisa saja diterapkan mulai tahun 2019 ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan, kursus calon pengantin bukanlah hal baru. Yang membedakan adalah pada cakupan fungsi dan materi yang diperluas. Sejumlah kementerian dan lembaga juga dilibatkan, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kemenpora, dan juga BKKBN. Langsung saja kita bahas, sudah kedatangan studio Metro Pagi Prime Time pagi hari ini. Ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, ramai langsung direspon. Sebenarnya apa pertimbangannya untuk dibuat kebijakan ini? Kegiatan ini atau program ini sebetulnya kan sudah berlangsung, ditangani oleh Kementerian Agama. Ya. Hanya memang dalam beberapa hal masih harus dibenahi, disempurnakan, terutama sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa urusan Indonesia ini terlalu kompleks dan Indonesia terlalu besar kalau hanya ditangani oleh satu sektor, satu kementerian. Apalagi kita akan bicara tentang membangun keluarga masa depan, maka keterlibatan kementerian-kementerian dan badan yang terkait mutlak harus dilakukan. Saya dalam kapasitas sebagai Menko PMK, maka sesuai dengan wewenangnya yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan badan di bawah tanggung jawab saya, termasuk juga kementerian di luar saya, maka ini harus saya lakukan secepat mungkin. Sebenarnya ini juga bukan barang baru, bukan hal yang baru. Betul. Untuk teman-teman di agama lain juga di Kristiani sudah ada pembekalan pranikah ini, bahkan bimbingan langsung di gereja dan pastor begitu. Tetapi ketika ini muncul menjadi kebijakan yang diakomodir resmi dari pemerintah, kemudian muncul kontroversi. Banyak yang menyatakan salah satunya ada Wakil Ketua Komisi 8 Pak Marwanda Sopai yang meminta pemerintah jangan masuk ke wilayah privat, Pak Muhadjir. Betul Pak Wahyu, Mas Wahyu tadi, jadi tidak hanya di komunitas keagamaan tertentu, karena ada organisasi-organisasi kemasyarakatan juga sudah melakukan, misalnya ada Muslimat NU, kemudian Aisyah dari Muhammadiyah, kemudian juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap masalah keluarga itu juga sudah melakukan. Karena itu sebetulnya ini bukan hal yang aneh sebetulnya. Maka saya kaget juga ketika banyak reaksi yang negatif gitu. Jadi bukan masuk ke wilayah privat, tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga atau calon rumah tangga para. Sama sekali tidak. Tetapi untuk menyiapkan rumah tangga yang betul-betul bisa diandalkan, yang nanti akan melahirkan generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing, kan negara tidak boleh tinggal diam, justru negara mutlak harus ikut bertanggung jawab. Karena sebetulnya pertumbuhan atau ada tidaknya nanti generasi unggul dan berdaya saing itu sangat tergantung pada keluarga. Jadi sangat keluarga ditarik mundur begitu ya? Betul, keluarga itu adalah sektor yang paling hulu untuk kita menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi itu. Karena itu ditarik jauh ke belakang dan ini melibatkan banyak sektor, tidak hanya satu sektor di Kementerian Agama saja. Kalau Presiden itu berkali-kali menekankan bahwa ini soal kesehatan supaya bisa menekan lagi menurunkan angka stunting. Itu misalnya. Jadi apa yang beda dengan yang kemarin sudah dijalankan oleh Kementerian Agama kalau kita mengacu ke urusan kesehatan dan lainnya? Kementerian Agama sebetulnya juga sudah mulai mengembangkan kontennya, tidak hanya murni konsultasi keagamaan, tetapi tadi itu saya bilang, ini tidak mungkin kalau hanya kontennya saja, materinya saja, tapi tanpa ada campur tangan langsung dari kementerian-kementerian terkait. Misalnya tadi masalah stunting. Betul, stunting itu sekarang menjadi problem kita yang masih krusial, karena angka stunting kita itu yang terakhir masih 29,4%. Artinya berarti
kalau ada 10 balita kita, itu yang 3 stunting. Dan stunting ini sebagian besar justru sejak lahir, Ya. artinya berada di dalam kandungan. Betul. Kalau dia stunting mulai dari kandungan, itu berarti nanti pemulihannya Lebih sulit. lebih sulit dan tidak mungkin bisa normal 100%. Karena itu harus dipersiapkan calon pengantin ini sebelum berumah tangga, disiapkan kesehatan mental, fisik. Betul. Supaya Mulai nanti- dari pemahamannya sampai kesiapan dirinya, terutama dari pihak calon ibu rumah tangga ini, betul-betul agar nanti betul-betul bisa melahirkan generasi yang sesuai dengan cita-cita dan visi dari Bapak Presiden, yaitu generasi unggul dan berdaya saing tinggi itu. Baik. Kalau tidak, kita sangat berisiko, ingat itu. Kemudian belum lagi yang kelahir cacat. Ya. Kemudian juga masih banyak sekali calon pengantin yang tidak tahu nanti setelah jadi pengantin dan jadi rumah tangga, membangun rumah tangga itu penghidupannya dari mana sumber mata pencariannya. Dan ini kan harus kita urus, harus kita sadarkan bahwa dia harus siap, Ya. tidak boleh modal nekat gitu. Ya. Dan ini nanti makanya saya sudah berhubungan dengan, sudah menghubungi, sudah bicara dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Jadi nanti kalau ada pasangan keluarga, calon pengantin yang ternyata masih modal nekat, nggak tahu nanti setelah jadi keluarga itu akan dihidupi apa keluarganya, maka saya minta Koperasi dan UMKM harus ikut terlibat. Misalnya menyiapkan mereka, kalau mereka butuh keterampilan, Ya. maka dia bisa diarahkan untuk mengambil keterampilan tertentu dan biayanya bisa diambilkan dari kartu prakerja. Oh, oke. Kalau kartu nanti prakerja. dia Oke. sudah ingin berusaha, membuka usaha, ya, maka dia juga harus diberi akses untuk lembaga keuangan atau bank yang bisa memberikan pinjaman. Oke. Misalnya melalui kredit usaha rakyat atau melalui kredit-kredit yang lain. Jadi intinya kita tidak boleh menambah keluarga miskin baru. Karena jumlah yang keluarga miskin sekarang sudah sangat banyak. Yaitu keluarga miskin kita sekarang ini mencapai 9,4% dari 57.116.000 per Maret 2019 itu yang miskin dan sangat miskin 9,4%. Belum ditambah, kalau ditambah yang hampir miskin itu naik drastis menjadi 16,85%. Sewaktu-waktu bisa saja masuk ke kategori yang ada di bawahnya. Betul. Pak Menteri, kita akan bicara lagi. Tadi sudah di lintas sektoral, Kementerian Kesehatan, kemudian juga Menko UKM, juga Menko UKM juga sudah. Kemendikbud dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Saya ingin coba Pemberdayaan dalami lagi di Perempuan sana. dan PPA Perlindungan dan Anak. Kemendikbud. Seperti apa teknisnya? Dan nanti yang paling penting, eksekutornya siapa ini yang membawa bimbingan untuk mendapat sertifikat? Ini sertifikasi pernikah. Ini soal sertifikat ini juga menjadi permasalahan, banyak dipertanyakan oleh banyak orang. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, usai jeda. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Sertifikasi pranikah, jadi Pak Muhadjir, mekanismenya seperti apa? Kalau tadi leading, kita belum bicara leading sektornya, siapa yang akan menggerakkan program ini? Ya, ini kan masih dalam taraf koordinasi, semua kementerian yang terkait dan badan yang terkait sudah semuanya setuju dan sekarang ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Kemudian untuk implementasinya nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang saya sarankan pertama yaitu mengenai materi, materi pembekalan. Itu ada yang bersifat berupa modul ya, berupa modul, kemudian modanya bisa moda daring, online, atau luring, bisa tatap muka dan seterusnya. Kemudian jadi juga tidak harus tatap muka ya, bisa tidak daring harus, juga ya, bisa tidak online. harus, betul. Dan kemudian juga pengertian wajib itu tidak harus kemudian dilaksanakan secara ketat, bisa fleksibel kan. Misalnya 2 tahun belum nikah sudah ngambil program juga boleh. Kemudian setelah itu nggak jadi juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini akan mendapat sertifikat ketika nanti lulus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung masing-masing calon pengantin, karena kan tidak semua kelas dalam arti kelas virtual ya itu diikuti. Misalnya kalau calon pengantinnya dokter kan tidak perlu ikut. Misalnya kelas tentang kesehatan reproduksi, kelas tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan di dalam masalah sudah tahu resikonya sendiri. Dia sudah tahu. Mungkin dia harus mengambil kelas tentang pemantapan dalam soal keagamaan misalnya. Begitu juga sebaliknya kalau ada calon pengantin yang belum punya kerjaan gitu.
ya dia harus mengambil kelas tentang ekonomi keluarga. Ya. Dan nanti kalau dia ternyata belum punya keterampilan tertentu, dia bisa dirujuk untuk mengambil latihan tertentu di tempat tertentu dan biayanya bisa diambilkan dari kartu prakerja. Kalau nanti dia sudah ingin berusaha, dia juga begitu. Jadi saya sudah wanti-wanti kepada tim yang saya minta untuk mengkoordinasi ini, usahakan tidak boleh sifatnya ketat, harus fleksibel, luas, dan tidak memaksa. Jadi tidak wajib sertifikat ini menjadi syarat untuk nikah, begitu? Kalau sertifikatnya... Jadi boleh atau tidak boleh? Jadi gimana sebenarnya aturannya? Sertifikatnya sih harus ya, gitu. Artinya siapapun yang sudah dinyatakan selesai mengikuti pembekalan ini, ya nanti dapat sertifikat lah. Wong seminar aja dapat sertifikat sekarang. Masa ini ikut pembekalan yang begitu panjang kok nggak dapat. Jadi urusannya nanti ketika seseorang pasangan ingin menikah itu kan biasanya mendatangi kantor urusan agama. Jadi nanti prosedurnya lewat KUA kah atau bagaimana? Itu kita belum sampai sejauh itu. Bayangan saya nanti leading sektornya dua, yaitu Kementerian Agama dan ini sekarang memang sudah terjadi. Otomatis lewat KUA kalau di dan BKKBN. Karena BKKBN ini tugasnya kan membuat perencanaan keluarga. Namanya aja kan BKKBN. Jadi dia yang harus bertanggung jawab bagaimana semua keluarga baru Indonesia masa depan harus berencana, tidak boleh modal nekat gitu. Dan ini saya sudah minta kepada kepala BKKBN untuk menjadi leading sektor bersama-sama dengan Kementerian Agama. Kita ingin memastikan bahwa keluarga baru Indonesia nanti bukan keluarga yang akan membebani masyarakat, membebani negara karena tidak disiapkan dengan matang. Misalnya munculnya keluarga miskin baru, ini harus dihindari betul. Kemudian juga nanti kita minimalisir lahirnya anak-anak dari keluarga yang tidak kita kendaki karena tidak tumbuh dengan sehat, dengan maksimal dan seterusnya itu. Jadi dua leading sektor, Kementerian Agama tentu lewat KUA, kemudian juga BKKBN. Jadi dua sektor ini yang nanti akan mengawalnya. Prosedurnya, kemudian adakah biaya atau bagaimana selanjutnya prakteknya di lapangan nanti, Pak? Apakah sudah disiapkan? Kita belum bicara soal itu, tapi tentu saja pemerintah akan berusaha untuk tidak membebani calon pengantin baru, karena kan mau jadi pengantin aja mau uangnya biayanya sudah banyak. Sudah mikir gitu. Untuk catering. Iya gitu. Makanya tadi kalau dia nanti butuh pelatihan itu akan kita bantu melalui kartu prakerja pembiayaannya. Jadi percayalah pemerintah ini sangat berusaha untuk tidak membebani masyarakat seperti yang dibayangkan, terutama dalam kaitan dengan program tentang pembekalan pranikah ini. Jadi nanti syarat untuk menikah tidak hanya cukup sesuai yang diatur undang-undang untuk prasyarat usia, tetapi juga masuk ini yang sertifikat ini. Untuk semua kelompok agama. Namanya program kan tidak boleh ada hak eksklusif, jadi berlaku untuk semua. Untuk semua agama. Untuk semua, tetapi saya mohon dipahami betul bahwa ini tidak ada niat kita untuk mempersulit orang mau nikah. Justru kita ingin menyiapkan sebaik-baiknya agar nanti rumah tangga baru kita itu betul-betul rumah tangga baru Indonesia itu adalah rumah tangga yang terencana dengan baik dan kemudian akan melahirkan generasi yang hebat, yang unggul dan berdaya saing tinggi tadi itu. Itu sesuai dengan karena ini menyangkut masa depan Indonesia loh. Indonesia emas, bayangkan kalau sekarang tahun ini ada yang nikah, itu berarti nanti generasinya anaknya umur 23 tahunan ya, pada waktu itu dibutuhkan betul generasi yang jauh lebih hebat dibanding yang lahir seperti kita sekarang kan. Baik. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya sudah pagi-pagi datang ke studio Metro Pagi Prime Time. Kita akan terus pantau kira-kira nanti akan seperti apa bentuknya dan implementasinya ditargetkan 2020 tahun depan. 2020. Ya 2020 itu kan antara Januari sampai Desember kan. Jadi jangan bayangkan kalau 2020 berarti mulai Januari. Kan harus disiapkan yang matang betul karena ini menyangkut masa depan
kita bicara tentang masa depan Dan sekali lagi ini Indonesia. sudah menjadi hal yang umum sebenarnya di komunitas atau kelompok-kelompok Betul, agama tertentu, betul. bahkan juga di Islam, di ormas-ormas juga Betul. sudah mengakomodir ini, hanya Cuman ini ingin kan dilembagakan oleh pemerintah. tidak begitu boleh ya. sporadis, Tidak boleh harus sporadis. sistemik, Ya. harus mencakup semua. Ya, Tidak terlembaga dengan baik, terlembagakan diakomodir oleh dengan pemerintah. baik, betul. Terima kasih sekali lagi Pak Muhadjir Effendi atas Sama-sama. waktunya di Metro Pagi Prantema. Oh, Pemirsa, iya. demikian perbincangan kami dengan Menko PMK Muhadjir Effendi tentang sertifikasi pranikah yang saat ini sedang digulirkan rencananya oleh